Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Dan sekarang Mas Karin mau bilang selamat datang dan beribadah kembali bersama-sama di Sekolah Minggu GKY Palembang. Senang sekali Lo Sekarin hari ini bisa bertemu dengan adik-adik. Tapi Lo Sekarin mau tanya dulu deh, adik-adik apa kabarnya? Apa kabar? Wah, ada banyak ya pasti ceritanya adik-adik itu. Tetapi apapun kabar kita, apapun keadaan kita, Lause harap kita tetap bersuka cita. Karena hari ini, hari Minggu, hari yang ditentukan Tuhan untuk kita bersama-sama berkumpul dan memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap mau memuji Tuhan bersama Lause? Di pagi ini Lause Karin mau ajak kita menyanyikan satu pujian Selamat Pagi Bapa. Di hari yang baru, hari yang masih pagi ini kita mau mengucap syukur untuk satu hari lagi yang Tuhan boleh anugerahkan untuk setiap kita. Untuk Lause dan juga adik-adik semua. Mari dengan sikap berdoa kita mau menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari adik-adik katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh. Oke adik-adik, kita sudah membuka ibadah kita di dalam doa. Kita mengucap syukur untuk hari baru dan pagi yang indah ya, yang kita semua bisa nikmati. Nah, tapi bukan itu saja adik-adik alasan untuk bersuka cita. Tahu nggak kenapa kita selalu punya alasan untuk bersuka cita? Karena kita semua itu yang dikatakan anak-anak Tuhan adalah istimewa. Kenapa Lause kita itu istimewa? Karena kita pinter ya. Makanya nanti ada orang yang puji-puji jadi kita istimewa. Atau karena kita kuat. Sepertinya bukan adik-adik.
Sekarin mau kasih tahu, kita itu dikatakan istimewa bukan karena kita kuat, bukan karena banyak orang yang puji kita, tapi karena kita punya Tuhan. Walaupun kadang kita lemah, kadang kita salah, tetapi Tuhan itu selalu ada sama-sama dengan kita. Itu yang bikin kita jadi istimewa adik-adik, karena Tuhan sayang sama kita dan kita juga sudah ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus. Wah, keren banget ya. Seneng gak jadi anak yang istimewa? Sekarin sih seneng. Adik-adik juga gak? Oke, yang senang sebagai anak-anak Tuhan yang istimewa, Sekarin ajak bangkit berdiri. Kita semua mau nyanyikan pujian Aku Istimewa. Boleh sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Mari kita nyanyikan Aku Istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, Wah, puji Tuhan. Senang sekali kita hari ini diingatkan kembali kita anak yang istimewa bukan karena kita sendiri, tapi karena kita adalah anak-anak yang Tuhan Yesus sudah tebus dengan darahnya. Oke, sekarang adik-adik sudah boleh kembali duduk. Sudah boleh tarik nafasnya ya. Yang mau ambil Alkitabnya silahkan ambil Alkitabnya, karena sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarin mau ajak kita menyanyikan satu pujian yang bilang kalau kita punya Bapa, punya Yesus, dan punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapa mengasihi kita, Tuhan Yesus jaga kita, dan Roh Kudus yang akan mengajar kita. Setiap kali kita mau dengar firman Tuhan, makanya kita perlu berdoa, minta Roh Kudus ajar kita supaya kita bisa lakukan firman yang kita dengar. Mari kita nyanyikan bersama pujian Ku Punya Bapa. Ku punya Bapa yang kasihiku,
Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba waktunya kami untuk duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau tolong kami, utus Roh Kudus-Mu, menolong kami supaya boleh duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kami boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat pagi. Lausa senang bisa kembali bertemu dengan adik-adik sekolah Minggu GKY Palembang. Oke, apa kabar adik-adik? Semoga baik ya. Lausa punya satu pertanyaan nih untuk adik-adik. Coba adik-adik pikir, adik-adik cek dulu ya. Hari ini apakah adik-adik sudah berdoa dan mengucap syukur? Wah, atau ada yang lupa nih untuk mengucap syukur? Wah, jangan lupa ya adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Karena Tuhan Yesus sudah apa adik-adik? Sudah menebus dosa-dosa kita ya. Nah, ngomong-ngomong soal dosa, yuk kita ingat-ingat yuk. Pertama kali manusia mau melakukan dosa, ya. Di cerita Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Karena ketidaktaatan mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, sejak itu manusia hidup dengan berjerih lelah. Ya, manusia juga mempunyai sifat-sifat dosa seperti sombong, ya, punya sifat iri hati, dendam. Nah, itulah akibat ketidaktaatan. Nah, adik-adik, sama seperti cerita bangsa Israel yang akan Lausa ceritakan hari ini. Ya, yuk buka Alkitab adik-adik. Adik-adik bisa buka di 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Oke? Oke ya. Oke. Nah, pada kisah sebelumnya kita sudah belajar bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk adik-adik. Ya, di zaman hakim-hakim seperti Deborah, Gideon, Simpson, ya, bangsa Israel itu sering seperti ini, ya. Kadang-kadang ketika berhadapan dengan lawannya, contohnya bangsa Filistin, wah, mereka selalu minta tolong kepada Tuhan. Dan setelah ditolong kepada Tuhan, mereka lupa. Mereka kembali menyembah dewa-dewa asing. Nah, ini juga terjadi di zaman Hakim Samuel. Nah, Samuel ini adalah hakim terakhir adik-adik. Dan dia juga adalah seorang nabi.
Nabi artinya dia adalah penyambung lidah Allah. Masih ingat ya? Oke. Nah, adik-adik, di Alkitab tercatat cerita demikian. Bangsa Filistin pernah merampas tabut Allah dari bangsa Israel. Tabut Allah itu sesuatu yang penting ya adik-adik, karena tabut Allah berisi 2 loh batu ya, berisi peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel ya. Dan waktu tabut Allah diambil ya, bangsa Filistin ini meletakkan tabut Allah itu di kuil Dagon adik-adik. Dagon ini adalah dewa berhalanya bangsa Filistin. Wah, bayangkan tabut Allah dan Dagon ditempatkan di satu tempat. Tentu wah, ada sesuatu yang terjadi dong ya. Bangsa Filistin mengalami hal-hal yang aneh adik-adik ya. Waktu tabut Allah diletakkan di kuil Dagon, keesokan harinya patung-patung Dagon ini jatuh dengan kedua lengan terpenggal dan kepalanya juga ikut jatuh ya, terpelanting ke ambang pintu. Nah, Tuhan juga menghajar bangsa Filistin dengan borok-borok adik-adik, dan banyak yang mati. Nah, karena hal ini bangsa Filistin mengetahui kalau Tuhan bangsa Israel itu bukan Tuhan yang sembarangan. Mereka jadi takut dan tabut Allah itu dikembalikan adik-adik. Dikembalikan ke bangsa Israel, dibawa ke rumah Abinadab. Oke. Nah, setelah tabut Allah kembali di tengah bangsa Israel, keadaan tidak berubah. Ya, selama 20 tahun bangsa Israel masih ditindas oleh bangsa Filistin. Dan bangsa Israel mulai mengeluh kepada Tuhan lagi. Ya, kenapa seperti itu? Adik-adik bisa lihat di pasal 7 ayat 3. Coba kita baca ya. Samuel berkata demikian adik-adik. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret. Asitoret itu adalah dewa Baal, dewa berhala, dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, jadi kenapa nih bangsa Israel meskipun ada tabut Allah di situ tapi tidak mengalami kuasa Tuhan? Ya itu tadi, karena mereka masih menyembah dewa asing, masih menyembah berhala. Padahal kunci kemenangan sesungguhnya itu apa adik-adik? Ya, kesungguhan kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketika mendengar itu orang-orang Israel langsung sadar. Mereka menjauhkan dewa asing dan beribadah hanya kepada Tuhan. Mereka sampai berpuasa loh adik-adik untuk minta ampun kepada Tuhan karena mereka sudah menyembah berhala. Oke, dan ketika perang berikutnya melawan bangsa Filistin ya, bangsa Israel meminta Samuel berdoa dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan menurunkan guntur yang hebat dan mengacaukan orang-orang Filistin. Dan akhirnya bangsa Filistin terpukul kalah. Nah, sesudah itu Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya, dan batu itu dinamakannya Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu itu digunakan untuk tanda mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka boleh ada sampai saat itu, mereka boleh menang itu karena pertolongan Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel saat mereka mau taat kepada Tuhan. Ya, ingat kata kuncinya, taat. Dahsyat sekali ya adik-adik. Oke. Nah, adik-adik sekarang kita periksa diri kita ya. Kita mungkin seperti Adam, Hawa,
atau juga seperti bangsa Israel yang tidak taat. Belajar dari bangsa Israel hari ini ya, walaupun tabut Allah ada di tengah mereka, tapi selama mereka menyembah Allah lain, ya maka mereka tidak merasakan pertolongan Tuhan. Sama seperti kita. Walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita mengutamakan hal yang lain, ya seperti apa coba contohnya? Seperti main games terus sampai lupa waktu, nonton, ya, lupa makan, lupa belajar, atau punya idola nih yang sangat kita sayangi melebihi cinta kita kepada Tuhan. Awas adik-adik. Ingat ya, ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita tidak taat kepada Tuhan. Itu pasti membuat Tuhan bagaimana adik-adik? Sedih dong. Ya, Tuhan sudah banyak menolong kita, memberkati kita, sampai dia rela mati, berkorban untuk kita. Jadi, kita harus belajar T-A-A-T, taat, dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita ya. Karena kalau kita taat, kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Oke? Nah, begitu cerita firman Tuhan hari ini ya. Ada ayat hafalan untuk mengingatkan kita tentang firman Tuhan hari ini. Terambil dari 1 Samuel 7 ayat 12b. Yuk kita baca sama-sama. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Oke, ya. Kiranya ayat ini mengingatkan kita untuk selalu ingat akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita dan selalu taat. Oke, mari kita berdoa untuk menutup cerita sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami belajar dari Samuel dan juga bangsa Israel untuk selalu taat. Ampuni kami Tuhan, jika banyak hal-hal yang lain yang membuat kami tidak fokus kepadamu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ya mendengar cerita firman Tuhan. Dan dari cerita firman Tuhan hari ini, kita sama-sama belajar bahwa bangsa Israel bisa menikmati kemenangan karena ketaatan Samuel terhadap perintah Tuhan. Nah, kita anak-anak Tuhan juga mau belajar meneladani Samuel yang juga taat. Kita juga mau berusaha untuk taat ya pada perintah Tuhan. Dan kita juga sama-sama bisa menyadari bahwa dengan ketaatan kita akan menikmati pertolongan yang datang dari Tuhan, adik-adik. Wah, indah sekali ya perjalanan bangsa Israel dan juga kita semua kalau kita taat pada perintahnya Tuhan. Dan sama seperti ayat firman Tuhan yang kita akan hafalkan bersama-sama pada minggu ini yang terambil dari 1 Samuel 7 ayat 12b. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sekali lagi kita baca sama-sama adik-adik. 1 Samuel 7 ayat 12b. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Oke, silakan adik-adik hafalkan dan kirimkan juga ke lause-lause ya kalau adik-adik sudah hafalkan. Dan kini tiba saatnya kita juga mau memberikan persembahan kita. Seperti biasa, adik-adik yang punya kotak persembahan, silakan ambil kotaknya, ambil amplop yang masih kosong,
lalu masukkan persembahannya dan ditutup kembali. Untuk adik-adik yang belum punya atau tidak punya kotak tersebut, boleh minta tolong papa dan mama untuk kirimkan di nomor rekening atau scan QR code yang ada di bawah ini. Ya, biarlah kita semua mau setia memberikan persembahan kita ke rumah Tuhan. Dan sambil persembahan kita siapkan, kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian, satu lagu yang mau ingatkan kita untuk terus taat. Ya, kita mau sama seperti Tuhan Yesus yang taat, kita mau baik sama seperti Tuhan Yesus yang baik. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. B-A-I-K, baik. B-A-I-K, baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K, baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-I-K, baik. T-A-A-T, taat. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, biarlah pujian ini mau ingatkan kita untuk taat. Ya, sama seperti judul firman Tuhan hari ini. Oke, mari adik-adik kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk ibadah yang kami sama-sama boleh lakukan. Kami sudah mengucap syukur, kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan Tuhan. Ajar kami untuk mau jadi anak-anak yang taat. Dan kami juga berdoa untuk persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh berguna untuk pelayanan di gereja kami. Ini doa kami Tuhan. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan saja yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Tapi masih sama, jangan lupa ya. Setelah ini adik-adik boleh langsung join ke Google Meet untuk diskusi lagi bersama Lause-Lause dan juga teman-teman semua. Terima kasih sudah beribadah dengan baik. Kita bertemu lagi minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.